nggak ada yang tiba-tiba itu sukses tanpa berperih-perih. Jadi ada satu ayat yang menjadi booster ya, ada beberapa barang yang kita ekspor di belakang ini. Kenapa orang lebih suka membeli dibanding untuk memproduksi sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses kepada sobat netizenku dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali di DWS, Dwi Wibawanto Story. DWS channel yang concern dengan story ekspor impor, kemudian juga dengan kegiatan furniture, handicraft, kemudian dengan kegiatan fotografi, kemudian dengan kegiatan-kegiatan keseharian kita yang ada di lingkungan dekat kita, yang ada di Jepara, di Solo, di Semarang maupun di Jakarta. Ada juga berkenaan dengan tanaman, banyak ya, berhubungan dengan tanaman ya. Ini ada yang masuk, ada yang nanya ya. Judulnya live hari ini adalah usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Memang kalau udah usaha itu insya Allah akan berbuah dengan hasil yang baik. Seperti kita usaha pengen mendapatkan nilai bagus, belajar yang baik, kemudian kita ingin mendapatkan karir yang bagus, kita juga ingin bekerja dengan bagus. Kemudian seperti di sini ada Mbak Lia juga, kalau mau mendapatkan video yang bagus berarti harus ngedit yang bagus. Saya lagi ada di mana nih? Lagi ada di studio kecil kita, di studionya Urinex Skyworks, dan sekaligus tempatnya kantornya Kayu Craft for Living Boutique Hyurinesta. Di belakang ini ada barang-barang perintilan ini ya, barang-barang yang kita tawarkan ke buyer. Di sini ada Mbak Firda yang biasa suka nawar-nawarin barang ya. Lagi ngirim apa Mbak Firda? Lagi ngirim price list guys, lagi ngirim price list ke beberapa kontak yang ada di luar negeri. Memang kalau nawarin nggak langsung dapat ya, nggak langsung diterima, tapi biasanya prosesnya panjang juga. Maka dari itu ikhtiar kita tidak mengkhianati hasilnya. Butik kegiatan ini udah dari tahun berapa? 2009 ya Mbak Firda ya. Saya merangkak tahun 2009. Tapi merangkangnya itu dari kecil. Dari bayi itu mulai berangkang. Berangkang itu bahasa Jawa ya. Berangkang itu bahasa Jawa. Tapi sebelumnya saya pengen mengucapkan banyak terima kasih nih. Thank you, matur nuwun, hatur nuhun, arigatou gozaimasu, gamsahamnida, jazakallahu khair, yang buat sobat-sobat netizen yang sudah subscribe, like, komen, apalagi yang banyak-banyak nge-share ya. Terima kasih sekali kepada sobat netizen dimanapun kalian berada. Usaha memang nggak bisa ditebak ya, seperti usaha kita di YouTube nih. YouTube itu live ini ternyata tadi kotak kutik gitu kan. Banyak, kita lagi live IG juga, live IG-nya butik Hyurinesta ya, butik.id ya, Instagram, live Instagram ya, butik ID. Kemudian kita live YouTube juga. Kira-kira mau bahas apa nih Mbak Lia?
Tentang kehidupan. Waduh, berat nih kalau tentang kehidupan ya. Tentang kehidupan tuh apa spesifikasinya? Saya jadi ingat ini Mbak Alia. Jadi ada salah satu ayat di Al-Quran, ya, surat ke-13. Surat apa itu? Ar-Ra'd. Ayat ke-11. Hafal nggak? Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi selain Dia. Ini dalam banget, ya. Jadi nggak mungkin tuh tiba-tiba orang mendapatkan sebuah kesuksesan, ya, tanpa dia berperih-perih, ya, berperih-perih. Berperih-perih itu maknanya dalam, ya. Kemarin saya rapat RT tuh hari Sabtu, ya, kebetulan saya RT-nya. Jadi gini-gini RT guys, Pak RT. Warga saya tuh udah sepuh-sepuh ya. Jadi pada saat rapat RT itu, ada yang ide untuk membeli sebuah unit rumah yang akan digunakan untuk kegiatan warga. Nah itu kan sulit ya, sulit karena nanti punyanya siapa. Tapi beliau bilang kalau kita nggak kuat untuk berperih-perih, kita nggak akan punya gitu kan. Maksudnya buat tempat balai warga kali ya, maksudnya begitu. Idenya bagus ya, tapi nggak mudah ya, perlu berperih-perih gitu kan. Itu dia, nggak ada yang tiba-tiba itu sukses tanpa berperih-perih. Itu benar ya, seperti YouTube ini juga ya. Kita harus berperih-perih ya, harus berperih-perih, kemudian insya Allah mudah-mudahan banyak yang senang, banyak yang mendapatkan manfaat ya dari kegiatan per-YouTubean kita. Itu dia Mbak Lia. Jadi ada satu ayat yang menjadi booster ya, yang menjadi booster bahwa tidak akan ada perubahan terhadap diri manusia kalau tidak dia merubahnya sendiri. Ya kan? Gimana Pak bisa kalau kita udah berusaha tapi kok hasilnya tetap begitu saja? Ya itu hasilnya itu. Kita sudah berusaha. Begini, saya dulu punya pengalaman ya. Sebelum saya pada titik ini, saya udah beberapa kali gonta-ganti pakaian istilahnya. Saya pernah. Jadi saya ingin bercerita bahwa dulu waktu masih SD atau SMP gitu ya, saya ditanya sama guru, cita-cita kamu apa? Saya bilang saya nggak punya cita-cita. Setiap saat ada pertemuan anak-anak, pertemuan main-main sama orang tua dan segala macamnya, saya ditanyain kalian nggak punya cita-cita. Dulu banyak yang punya cita-cita pengen jadi polisi, ini segala macam gitu kan. Saya nggak punya cita-cita. Cuman waktu itu saya kebayangnya begini, di setiap sholat saya, habis sholat ya, itu kalau bahasa sekarang itu wirid. Tapi dulu saya SMP loh, saya belum ngerti itu wirid. Jadi habis sholat assalamualaikum itu lama, diem aja gitu. Terus ibu saya, wah anakku hebat banget ya. Padahal sebetulnya pada saat itu saya lagi mikir, sebetulnya hobi gue tuh apa? Gitu ya, sebetulnya hobi saya itu apa? Cuman waktu itu saya kepikiran begini, saya bayangin waktu itu punya kebun, saya nanam pepaya, nanam pohon-pohonan, terus punya empang, punya balong. Ya, empang itu bahasa apa? Bahasa Betawi itu empang. Balong bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa apa? Kolam. Ya, bahasa Betawi klutuknya itu ulem. Saya dilahirkan di tanah Betawi ya, di Kelapa II. Jadi masyarakatnya masyarakat Betawi. Jadi itu kalian.
Terus masuk SMP, SMA, saya masih belum punya spesifikasi khusus. Kemudian masuk SMA itu mulai usaha, ya, mulai usaha kecil-kecilan, buka warung, buka servisan komputer dan segala macamnya. Ternyata awalnya rame, kemudian persaingan banyak, kemudian saya mencoba untuk kerja di bagian pemecahan saham, ya, kemudian keluar, terus kerja lagi di bagian di rumah sakit, ya. Saya pernah kerja di rumah sakit di rumah sakit Hermina, ya. Saya pernah ke rumah sakit Hermina, ya. Jadi kalau misalnya dulu sebetulnya kalau saya tekunin itu, ya, mungkin saya jadi dokter kali, ya. Nggak mungkin, ya. Saya jadi IT. Itu ceritanya gini. Ceritanya lucu. Jadi saya masuk ke Universitas Gunadarma. Itu saya nggak tahu komputer itu apa gimana. Tapi akhirnya saya belajar dikit sampai akhirnya saya bisa. Dan saya buka servisan pertama kali di daerah situ, di kampus. Ya, dianggap saya bisa lah gitu kan. Saya bisa dibilang ya jenius di situ gitu kan. Terus ada teman tiba-tiba, emang dia sering nongkrong di warung saya itu, sering nongkrong, sering datang. Tiba-tiba dia datang suntuk, nanya-nanya, ini kalau komputer ini ngidupinnya gimana sih, kalau yang ngerti ini gimana, nanya-nanya aja terus kan. Kita curiga kan, ngapain sih dia nanya-nanya gitu kan. Kita jelasin, setelah kita jelasin, dia paham tuh. Oh iya, baru kali-kalinya itu dia begitu, gitu kan. Terusnya, habis itu selang beberapa minggu dia datang lagi. Nih ada lowongan kerja nih, lo mau nggak gitu? Enggak, ngapain, gue udah punya usaha kan gitu kan. Coba aja gitu kan. Mungkin dia pikir usaha kita nggak berkembang kali ya. Gitu kan. Waktu itu gitu, ogah, nggak mau gitu kan. Terusnya akhirnya pikir-pikir, iya ya, usaha gue tuh nggak berkembang gitu. Kita coba, kita nggak, kalau nggak salah waktu itu mendekat lagi deketin cewek kalau nggak salah waktu itu, pengen nikah kalau nggak salah waktu itu, jadinya butuh suplai uang. Jadi nekat kerja, masuk kerja, dites, saya datang, tolong ya Mas Dwi, ini dihidupin, dibenerin. Kita lihat gini, wah ini makanan gue tiap hari ini, Pak. Ngidupin komputer makanan saya tiap hari, guys. Jadi saya lihat gini, cuma saya lihat begini-gini, itu nggak ada 5 menit hidup, langsung terkesima itu. Langsung yang ngetes saya terkesima, wah hebat ya gini, padahal itu mah kencar banget gitu. Akhirnya saya diterima di situ sebagai IT-nya, ya. Dan saya di situ termasuk favorit para perawat dan para dokter. Kenapa? Setiap ada trouble saya dipanggil. trouble printer lah, trouble apa segala macam. Itu kayak gitu. Terus pindah lagi kemana-mana. Terus momennya tuh akhirnya kita pindah ke Jogja. Dari Jakarta pindah ke Jogja. Kemudian masuk ke forwarding, pindah lagi ke Semarang, pindah lagi ke Jepara. Mengenal dunia perkayuan di Jepara. Kemudian waktu itu anak saya udah nikah di Jepara. Kemudian lagi hamil istri, ternyata istri gini, ini anak kira-kira dilahirin di Jepara apa di mana ya gitu. Udah di Jepara lah, kita ada di Jepara gitu kan, kenanyanya begitu kan, bingung. Ternyata setelah saya dalami, dia kok di Jepara sih gitu loh. Masa anak kita lahir di Jepara, dia orang Semarang ya, istri saya orang Semarang gitu. Saya emang kenapa gitu kan, mungkin gitu lah. Tapi ternyata sekarang memang salah satu momentum yang paling indah itu di Jepara. Jadi jangan sekali-kali mawodo ya. Mawodo itu bahasa apa? Bahasa Jawa ya. Mawodo, ngerti nggak? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Mawodo. Nggak tahu juga. Itu Jawa mana gue ya? Mak gue bilang begitu. Cotiwodo gitu loh. Cotiwodo apa? Jangan di apa namanya?
dikatain lah gitu loh, jangan dikatain, pokoknya jangan dijelek-jelekin gitu loh. Masalah gini, gue mah ogah sama dia gitu kan, gue mah kagak bakalan gue nikah sama dia, ogah lah, enggak bisa kejadian. Bener. Ada beberapa teman juga begitu, gue mah kagak mau dapat orang Sunda, kagak mau, maunya gue mau orang Jawa, orang begini, dapat orang Sunda. Yang nonton ini ya, halo sahabatku, jadi bukan ngomongin antum ya, jadi emang begitulah. Ya gitu. Akhirnya Jepara ini salah satunya tempat yang paling ngangenin ya, dan salah satunya menjadi mesin uang dari sana gitu kan. Mengenal mengenal perkayuan dan bisa ekspor ya. Ada beberapa barang yang kita ekspor di belakang ini ya. Ada produk furniture, thick garden furniture, kemudian ada recycle, kemudian ada rotan, kemudian ada basket, kemudian ada beberapa pernik-pernik ya yang insya Allah disenangi sama masyarakat di luar negeri. Kalau masyarakat Indonesia itu nggak senang guys, kayak gini nggak senang. Kayak gini nih apaan ini kan gini. Tapi insya Allah di luar negeri senang tuh. Terus juga ada kayu-kayu bekas dan segala macam. Gitu kurang lebih. Jadi waktu itu mungkin saya berjuang ya untuk merubah nasib ya, untuk merubah diri saya sendiri ya, untuk berjibaku. Dan perubahan itu bukan cuma satu segmen ya, bukan cuma satu segmen, misalnya cuma senang belajar aja, dan belajar misalnya cuma senang fisika aja, cuma senang matematika aja, cuma itu aja yang dipelajari, itu nggak bisa. Kalau dari saya itu belajarlah dari banyak bidang ya, nggak apa-apa sedikit-sedikit, tapi cobalah untuk menyenangi itu semuanya ya. Saya belajar pertama fotografi, tanya dong. Saya tuh pertama kali kenal fotografi itu emak saya yang ngajarin. Nah, jadi ibu saya yang ngajarin. Dulu kameranya itu Fujica MPV 15 berapa? Coba browsing aja. Itu Fujica MPV 15 berapa kalau nggak salah. Itu kamera manual ya, yang pertama kali saya belajar dari itu. Dulu masih pakai roll film ya. Terus saya belajar di situ, belajar dari ibu saya ya, jepret-jepretnya. Padahal ibu saya itu lulusan SKKA. Kalau sekarang mungkin itu ini SMK ya, SMK. Tapi dulu SKKA itu khusus perempuan, gitu ya. Kemudian belajar di situ, guidance-nya yang mendorong saya adalah dulu ada salah satu majalah foto media. Jadi dulu kalau udah megang kamera itu sama megang majalah foto media udah gaya tenan gitu kan. Padahal sih belum bisa apa-apa kan gitu kan. Cuman nyontek. Nah, inilah salah satu kebagusan manfaat yang baik tentang nyontek ya. Nyontek itu bagus juga. Nyontek itu bagus. Karena beberapa kali saya bisa itu karena saya nyontek. Tapi bukan karena nyontek di pelajaran di rumah ya, di sekolah ya guys. Nggak boleh. Tapi sekali-kali nggak apa-apa lah. Harus ada badung-badungnya lah. Gitu-gitu. Itu Bali ya. Ya, jadi bagi yang ingin mencoba sebuah kesempatan, ya, tapi nggak semua juga harus usaha, ya, karena kalau semuanya usaha nanti siapa yang jadi pegawai? Kita enjoy aja, karena saya begini itu juga saya nggak nyangka, saya nggak kepinginan untuk
menjadi sebuah memiliki sebuah usaha sendiri, nggak punya. Saya cuma pengen yang jadi terbaik, itu aja. Berbakti kepada orang tua yang menjadi terbaik dan manfaat. Tapi kalau manfaat yang sekarang jelas ya, kalau kita udah tahu ayatnya, dulu mah kan nggak tahu, gitu kan? Dulu cuman pelajaran yang paling bagus ya memang zaman dulu sebetulnya. Ya, yang paling melekat adalah budi pekerti itu kan, kayak gitu kan. Guru tuh selalu bilang bahwa menjadi manfaat ya bagi orang lain gitu. Ada pertanyaan nggak ya? Kadang ada yang nanya ya. Boleh tanya nggak? Iya boleh Mbak Firda. Kenapa orang-orang itu lebih suka membeli daripada membuat atau membuat sesuatu? Ya, karena lebih gampang. Kenapa orang lebih suka membeli dibanding untuk memproduksi sendiri? Nah, itu saya kasih gambaran begini. Ini jawabannya insya Allah kena nih. Kenapa orang lebih cenderung bersenang beli ya, beli daripada dia bikin sendiri? Karena memang kecenderungan orang itu untuk melalui proses yang panjang itu hanya beberapa orang yang mau. Contohnya begini, pertanyaannya saya balik, kenapa ownernya itu siapa? Trans TV? Khairul Tanjung? Gitu? Bener gak? Iyalah, Pak Khairul Tanjung. Terus ownernya Lipo. Mokhtar Riyadi. Ya, Mokhtar Riyadi bapaknya ya. James Riyadi anak. Dan beberapa beliau itu punya buku. Ya, saya pernah baca bukunya Mokhtar Riyadi. Saya pernah baca bukunya si Khairul Tanjung. Dia buka semuanya itu, seluk-beluknya beliau itu. Dia kasih buka semuanya. Kenapa dia bisa jadi sukses? Pertanyaannya, kok dia nggak takut? Dan banyak buku kayak gitu banyak loh, ya kan? Banyak kan? Mbak Firda pernah ikut itu kan, seminar banyak kan? Pasti dikasih beberapa tips-tips kan? Iya kan? Seminar itu pasti memberi tips kan? Kenapa kok dia mau ngasih tips kalau dia nggak takut misalnya dikalahkan kekayaannya dan segala macam? Karena nggak mungkin orang nyontoh seperti dia, hanya sedikit gitu. Nah maka dari itu kenapa orang lebih cenderung untuk beli daripada bikin? Karena kalau orang kebanyakan bikin, kreativitasnya akan bertambah. Ya, orang bikin tuh nggak selalu jadi. Ya, bikin makanan misalnya, nggak langsung enak, gitu. Bikin pakaian nggak langsung jadi bagus. Bikin apapun, bikin video kita juga nggak langsung jadi bagus gitu. Iya kan? Ada video kita jelek-jelek banget kan? Gitu. Jadinya memang itu karakteristik Mbak Firda. Nah, tapi yang sedikit itu orang pilihan. Ya kan? Udah dikasih tahu kalau misalnya menghafal Al-Qur'an itu posisinya paling tertinggi, ya kan? Di surga. Tapi yang mau menghafal Al-Qur'an kan cuma sedikit. Ya. Karena nggak mau, sedikit orang yang mau berperih-perih itu tadi. Gitu kan? Mbak Firda lagi ngafal Al-Qur'an juz berapa? Juz 30. Mbak Lia? Ya lanjutlah. Ya, tinggal lagi juz 30. Juz 30 sampai juz 29. Gitu Mbak Firda. Kurang lebih kalau kita bisa menjadi yang spesial, ya kita di sisi situnya. Misalnya Mbak Firda senang menulis ya, coba menciptakan sebuah tulisan yang bagus, gitu. Mbak Lia senang meng-create video, gitu. Nggak sembarang orang. Saya salah satunya, saya kuliah di Gunadarma.
ya, ngambil di TI, ya, teknik informatika. Tapi saya paling benci suruh multimedia. Multimedia saya paling nggak bisa. Apalagi suruh bikin web, suruh bikin video, itu paling nggak bisa. Tapi sekarang saya harus bisa. Ya kan gitu kan. Ya, mungkin gitu. Mendingan saya suruh programming daripada suruh bikin video. Kan gitu. Ya, mungkin udah berapa jam? 40 menit. Ya, jadi perjalanan saya tidak ada yang usaha tidak mengkhianati hasil, itu memang benar. Ya, siapapun yang berperih-perih dalam sebuah usaha menghafal Al-Quran, usaha untuk menguasai beberapa buku bacaan, ya, menguasai teknik-teknik pengeditan video, menguasai fotografi, menguasai berkarir di bidang tertentu, ya, kemudian semua itu nggak bakalan, ya, ingin mendapatkan jodoh yang bagus juga harus usaha, Mbak Firda, Mbak Lia, kan gitu kan. Ini guys, Mbak Firda sama ini masih ini, tapi beliau ini beliau pinter nih, cum laude tuh guys, gitu kan. Iya, cum laude. Gitu. Intinya adalah live sekarang ini kita sedikit membicarakan sebuah perjuangan. Saya mencoba untuk menyemangati siapapun yang sedang berjuang, ya. Jangan melihat hasilnya dulu. Ya, nanti siapa nih yang mau beli, siapa nih bagaimana dan bagaimana. Kita yang penting berproses aja, ya, menikmati proses, ya, berlalah. Tadi pertanyaannya ada tadi yang belum saya jawab, ya. Kalau kita udah begitu-gitu aja apa tadi? Kalau udah berusaha tapi hasilnya gitu. Tadi udah saya jawab belum? Udah ya? Udah ya, benar. Iya. Oh, udah ya, sudah dijawab. Jadi kalau kita udah usaha, hasilnya begitu-begitu aja, gimana? Kayaknya belum saya jawab. Iya. Gitu sih. Hah? Belum lebih spesifik dulu. Belum ya? Tadi apa? Kalau kita usaha, hasilnya begitu-begitu aja. Usaha banget, hasilnya masih kayak gitu. Ya. Kan seperti permintaan kepada Allah, ya. Kita meminta kepada Allah itu bisa kita dijawab sekarang, bisa ditunda atau diganti, kan gitu ya. Ya itu jawaban itu. Tapi yang lebih enak lagi gini, Mbak Dalia. Memang saya pernah mencoba usaha keras di IT. Ya. Itu impian saya. Kurang keras apa waktu itu saya berusaha. Gitu. Tapi saya dikasihnya yang lain, gitu. Yang nggak ada sangkut pautnya dengan misalnya perkayuan ini kan nggak ada sangkut pautnya dengan background saya kan, nggak ada sangkut pautnya. Dikasih yang itu. Pada saat saya berusaha keras di situ, saya nggak bertanya waktu itu beneran. Nih saya kasih tips. Pada saat Mbak Lia atau Mbak Firda sedang membuat atau sedang menjalani dan merasa bahwa udah keras di situ, udah nikmatin aja terus sambil untuk menyelimur kayak itu kan kita ada rasa bosan, ya, ada rasa begini segala macam, cari yang lain, have fun yang lain. Misalnya sekarang, tapi ngedit video nggak bosan kan? Misalnya apa contohnya? Lagi berusaha keras maksimal banget membangun apa? Contoh saya aja deh. Saya waktu itu lagi berusaha keras untuk membangun bisnis saya di IT. Ya, dari perakitan komputer, jual beli komputer, software house, ya. Bahkan waktu itu saya mau bikin web web house, ya. Jadi kalau ada yang mau bikin web, kita yang bikinin gitu. Gitu kan, web hosting termasuknya gitu kan. Itu udah keras banget, ya. Udah getar. Tapi pada saat itu saya udah mentok. Nah, untuk menyelimurkan kayak gitu, saya belajar yang lain. Ya, misalnya contohnya, saya waktu itu mengenal fotografi, gitu. Kemudian saya olahraga. Saya olahraga seneng, gitu. Hampir semua olahraga saya seneng. Saya lari ke sana. Terus otomotif, gitu. Walaupun saya nggak tertarik banget otomotif, saya nggak tertarik fotografi waktu itu, saya nggak tertarik. Apalagi dari otomotif.
olahraga saya nggak tertarik, maksudnya ya cuman gitu-gitu aja, nggak pengen jadi atlet, nggak pengen jadi apa gitu kan. Saya berenang bisa, saya taekwondo bisa, saya basket bisa, saya main volley bisa, badminton bisa gitu kan, tapi saya nggak pengen di sana. Itu untuk menyelimurkan, jadi kita jalanin aja semuanya. Jadi pada saat kita lagi ngurusin IT, dapat job banyak tuh gitu. Lagi job itu, terus ya kita nikmatin aja. Kita nggak tahu nanti akhirnya gimana. Akhirnya itu diublok, dilemparlah saya dari Jakarta ke Jogja. Menjadi sebuah cerita baru. Ya Allah, gue kenapa jadi ke Jogja gitu kan? Gitu kan kita nggak tahu apa-apa, dimasukkan ke dunia kargo dan nggak tahu apa-apa, tapi ternyata rencana Allah itu benar-benar indah. Saya diuplak-uplak di komputer, ya, untuk menguasai komputer, dimasuk ke kargo. Udah, kargo waktu itu belum sistem computerized, tapi pasti pakai komputer. Saya langsung bisa, diajarin 1, 2, 3, 4, ini udah bisa, karena saya basicnya komputer, kan gitu. Bisa, udah bisa, dan lancar udah, kan gitu. Yang blank sama sekali kayu. Tapi apa? Penempaan. Jadi kalau sekarang misalnya Mbak Lia merasa ditempa, karena udah begini-begini, itu tempaan Allah, insya Allah. Ya sama kayak ngapal Al-Quran kan, udah bolak-balik, udah khatam 4 kali, 5 kali. Ini saya kasih gambaran. Al-Quran tuh kayak ini, Al-Quran tuh kayak soulmate, bener nggak? Dia nggak kita sentuh sehari, dia bisa ngambek deh. Yeah. Tapi kalau kita sentuh tiap hari, nempel itu. Ada ayat yang nggak pernah kita baca, boro-boro nempel. Di lidah aja keluh, bener nggak? Tapi adalah ayat yang kita baca terus gitu kan, bukan kulu. Gitu. Baca terus. Coba kan kalau Al-Kahfi pasti setiap Jumat misalnya, itu kan udah lancar. Al-Mulk gitu kan, udah lancar. Coba masuk ke Anissa kan gitu kan, itu pasti keluh gitu kan. Nah itulah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tiap hari kita gelutin, insya Allah apa yang kita gelutin itu menjadi expert buat kita. Tapi pegang, jangan satu, kalau punya beberapa, kesenangan. Gitu. Mungkin itu aja ya obrolan kita sore ini, karena ini jelas sudah mau mendekati jam 5, kantor mau tutup ya. Jadi kita mau live-nya jam 1, tapi karena kendala dan banyak hal, pekerjaan dan banyak hal, akhirnya kita mundur-mundur, kita baru bisa live di ibadah asar ya, kemudian ada trouble lagi ya, itulah, kemudian bisa live dan udah sekitar jam 1. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini penuh dengan manfaat, penuh dengan inspirasi. Kalau ada yang pengen komen, silahkan ditujukan ke alamat PO Box sekian-sekian. Udah nggak berlaku ya. Gitu kan. Bisa di WA, bisa dikirim email, atau bisa komentar langsung. Mungkin gitu aja ya. Pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bertemu di acara kita berikutnya yang lainnya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa membangkitkan kesempatan kita bersama-sama. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.